Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan Pak Ustadz Dr. Muhammad Ervin Bedu, yang hari ini beliau mengisi khutbah Idul Fitri ya 1444 Hijriah. Luar biasa Pak Bedu. Hari ini Anda dari Jakarta langsung di Merauke untuk pertama kali ya? Kedua kali, tapi dalam hal mengisi Ramadan baru pertama kali. Bagaimana tadi situasi yang Bapak rasakan ketika mengisi khutbah Hari Raya Idul Fitri di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke? Masya Allah, antusias jamaah luar biasa. Sampai saya lihat masjid ini alhamdulillah penuh sampai di atas. Penuh sampai di atas di halaman. Di halaman, dan alhamdulillah luar biasanya, masya Allah, jamaah tidak bubar sampai selesai. Sampai selesai ya. Melihat di luar mulai agak-agak terik, tapi masya Allah jamaah masih bertahan. Ya, mudah-mudahanlah di Hari Raya Idul Fitri ini insya Allah kita semua mendapatkan berkahnya. Amin, amin. Dan Pak Bedu, makna apa ya? Tema yang diambil tadi dalam khutbah Idul Fitri? Ya, jadi tadi intinya itu ada tiga. Bahwa suatu ketika Nabi SAW itu pada satu Syawal, Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dan Jibril berdoa dengan tiga hal, lalu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Yang pada intinya pertama, di bulan suci Ramadan itu kita mestinya memohon ampun kepada Allah. Orang yang celaka bukan yang nggak jumpa dengan Ramadan, tapi orang yang jumpa Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Tidak, ya. Padahal ini bulan penuh ampunan. Bulan penuh ampunan. Oh, luar biasa. Itu salah satu doanya Jibril yang diminta oleh Nabi. Yang kedua tentang bagaimana kemudian berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana doa Jibril itu bahwa celakalah orang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup tapi tidak menyebabkan dia masuk dalam surga. Sahabat ingin pergi berjihad, kata Nabi, nggak usah jauh-jauh cari surga. Ada surga yang paling dekat ketika orang tua masih ada. Kita tidak bisa melihat senyumnya Allah, tapi ketika orang tua kita tersenyum, insya Allah di saat itulah Allah tersenyum kepada kita. Jadi keutamaan khutbah tadi adalah bagaimana berperilaku sebagai anak kepada orang tua. Iya, salah satunya itu. Kemudian yang ketiga doa Jibril ialah bagaimana kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kecelakaanlah bagi orang yang ketika mendengar nama Nabi disebut lalu dia tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Itu intinya tiga itu ya. Intinya bagaimana di bulan di Hari Raya Idul Fitri ini kita kembali ke fitrah ya. Fitrah sebagaimana ketika kita baru lahir dari perut ibu kita. Ketika kita lahir kita tidak punya musuh. Bang Ilham, waktu lahir ada musuh nggak? Tidak ada. Ya, berarti waktu mestinya kita kembali ke situasi di mana saat kita lahir. Di mana saat benar-benar kita lahir, putih, tidak punya musuh, tidak ada perasaan iri, tidak ada perasaan sombong waktu kita lahir. Ya, kita berharapnya lahir dalam keadaan begitu. Hari ini kita tidak punya musuh. Dan hari kemenangan ini mestinya kita kembali sebagai fitrahnya. Jadi fitrah ya, kembali dalam keadaan suci tadi. Ya, tidak punya musuh, tidak punya dendam, tidak ada lawan, tidak ada perasaan-perasaan iri dan sebagainya. Itu harus dihapuskan semua. Kemudian kita saling memaafkan. Memaafkan berarti kita menghapus bekas-bekas luka yang ada dalam hati dan tidak mengungkit kembali. Itu yang diharapkan di Hari Raya Idul Fitri ini. Ya, makanya kita
Jangan sampai hanya seremonial saja, hanya berupa selebrasi saja, tapi kemudian makna-makna yang terkandung di dalamnya kita tidak aplikasikan. Baik. Ya. Terima kasih Pak Ya. Mudu. Insya Allah mudah-mudahan kita kembali menjadi manusia yang fitrah. Ingat Amin. bahwa orang tuamu masih hidup, lakukanlah yang terbaik di hari raya ini, bersujudlah, memohon ampun, dan mudah-mudahan sebagaimana tidak disampaikan bahwa kalau mau mencari surga jangan terlalu jauh-jauh. Ya. Surga itu ada di dalam kakak kaki ibu, maka ya kembalilah ke orang tua dan bersujud memohon ampun. Hari ini adalah hari terbaik. Bukan begitu ya, Ya. Pak Ustaz? Bahkan ketika kita berbeda keyakinan pun dengan orang tua, kita harus berlemah lembut. Oh iya iya. Kita tidak boleh berkata-kata kasar. Oh siap. Sekalipun kita berbeda pendapat, berbeda iman, berbeda apapun, harus kembali menghormati orang Ya. tua. Bukan begitu Betul. Pak Ustadz? Dengan demikian sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita kembali mengaplikasikan bulan Ramadan ini pada 11 bulan yang akan datang. Insya Allah. Amin, insya Allah. Jadi, saya Ilham mohon pamit undur diri dari hadapan saudara-saudara. Kita jumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah.